Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah pembahasan yang menarik yang ingin gue angkat di video kali ini, yaitu terkait dengan Luke Shaw. Dimana di sebuah pembahasan oleh Andy Mitten dari The Athletic ini menyinggung Luke Shaw ya. Gue ingin membahas apa saja yang dikatakan oleh Andy Mitten. Kita tahu bagaimana performa dari Luke Shaw. Menurut gue musim ini fantastis. Dia bisa mengemban tugas bahkan melebihi ekspektasi ya ketika dia harus mengganti atau melapisi situasi center back sebelah kiri Manchester United, terutama setelah ditinggal oleh Lisandro Martinez. Memang musim lalu ada kesulitan-kesulitan dan bukan hanya Luke Shaw saja yang mengalaminya. Namun bagaimana perjalanan Manchester United musim ini dinilai sejauh ini ya lebih positif daripada apa yang terjadi musim lalu, dan Luke Shaw juga memiliki peran yang tidak sedikit di sana. Bagaimana situasi dari Luke Shaw ini dikabarkan oleh Andy Mitten, dia selalu datang awal secara konsisten, berada di Carrington setengah 9 pagi, melakukan persiapan ekstra ya, dan bahkan latihan di Carrington di hari liburnya. Dia ini sangat pendiam, sangat tenang di dressing room, tapi memiliki manner ataupun tindak tanduk yang positif ya. Dia bahkan juga sangat dekat, sudah menjalin persahabatan dengan Matheus Cunha, pemain yang baru saja datang ke Manchester United. Artinya dia memainkan peran sebagai pemain senior. Dia merangkul pemain yang baru datang, yaitu adalah Matheus Cunha. Secara keseluruhan, bagaimana situasi dressing room dari Manchester United ini jauh lebih baik dibanding tahun yang lalu. Disinggung juga oleh Andy Mitten bahwa ada perjalanan ke Qatar ya di bulan Maret, dan yang dilakukan oleh Luke Shaw, dan ini dengan konsultasi klub ya, dan juga ini disebutkan sangat membantu Luke Shaw. Luke Shaw menghabiskan 2 pekan di Aspire Facility di Doha dengan fisio dan juga anggota senior dari staff Manchester United. Lalu ada asesmen forensik yang dilakukan dikombinasikan dengan cuaca hangat, dan ini berkontribusi ke keadaan fisik Luke Shaw yang sangat fit selama pre-season, dan juga terus ya berlanjut ketika kompetisi sepak bola yang kompetitif ini dimulai di bulan Agustus. Artinya Premier League dimulai di bulan Agustus. Nah, penampilan baik dari Luke Shaw sendiri ini juga bahkan sampai membuat staff Manchester United ini dikabarkan oleh Samuel Luhrs ya, bahkan sampai staff Manchester United ini seperti kayak terkaget, heran ketika dia tidak dipanggil ke skuad tim nasional Inggris. Luke Shaw sendiri ini tidak bermain untuk tim nasional Inggris semenjak kekalahan di final Piala Eropa di bulan Juli 2024 ketika itu menghadapi Spanyol ya. Nah, ada situasi yang disebutkan bahkan ya, Manchester United melihat situasi Luke Shaw saat ini lebih sebagai center back sebelah kiri dibandingkan dengan situasi sebelumnya, di mana dia tentu saja ya lebih banyak bermain sebagai bukan wingback tapi fullback sebelah kiri. Nah, dengan ini juga menurut gue merupakan catatan yang menarik bagaimana Luke Shaw bisa beradaptasi dengan positif di sistem yang dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Nah, Manchester United sendiri seperti sempat didiskusikan apakah Luke Shaw bisa bermain di wingback sebelah kiri atau seperti apa. Sampai dengan sejauh ini sumber dari Manchester United mengatakan bahwa skuad Manchester United ataupun tim kepelatihan ini sangat lebih bersikeras ya untuk menempatkan Luke Shaw bukan sebagai wingback sebelah kiri. Dan kita lihat memang Manchester United ataupun Ruben Amorim ya, ini lebih memilih pemain lain untuk menempati wingback sebelah kiri dibandingkan dengan Luke Shaw. Kita tahu memang Dorgu misalnya ya, ada situasi penurunan, tapi Dalot justru yang lebih dipilih. Sekarang dengan kembalinya
Lisandro Martinez, apakah Luke Shaw akan digeser posisinya sebagai wingback sebelah kiri? Gue pikir tidak seperti itu. Gue sudah sering mengatakan ada level intensity atau intensitas dari seorang Luke Shaw yang akan menemui level yang berbeda ketika dia dimainkan sebagai wingback dibanding ketika dia dimainkan sebagai center back sebelah kiri. Dan gue melihat saat ini Luke Shaw memang sangat nyaman. Dia bisa bermain dengan kapasitas yang jauh lebih baik sebagai center back sebelah kiri, sehingga menurut gue biarkan dia bermain di sana. Jangan diutak-utik. Wingback dengan fullback tidak sama. Sistemnya tidak sama, fungsinya tidak sama, mungkin filosofinya bahkan ya. Sehingga ya gue lebih memilih Luke Shaw untuk tetap bermain di center back sebelah kiri. Apakah dia bisa bermain sebagai wingback sebelah kiri? Apakah dia akan bermain di kapasitas tertinggi di sana? Itu yang gue ragukan. Yang jelas saat ini Luke Shaw sedang tampil dengan kapasitas tertingginya sebagai center back sebelah kiri, sehingga biarkan dia di sana. Nah, bagaimana dengan situasi Lisandro Martinez yang akan kembali atau bahkan sudah kembali ya, mendapatkan menit bermain dan akan lebih ditambah? Menurut gue ini bagus ya. Ini merupakan sebuah kompetisi yang sehat, kompetisi yang bahkan menurut gue secara ringan amatiran yang gue harapkan gitu. Jadi ada satu posisi dengan persaingan yang keras gitu loh, sehingga pemain ini akan dipaksa untuk memberikan yang terbaik di Carrington di pertandingan. Ketika dia dipercaya, dia harus tampil dengan level tertinggi. Jika tidak, sudah ada yang menggantikan. Dan tidak main-main ya, Luke Shaw akan bersaing dengan Lisandro Martinez. Tapi di sisi lain, Lisandro Martinez pun juga harus melihat bagaimana tadi yang dikatakan oleh Andy Mitten, Luke Shaw pun juga sudah bersiap gitu. Dan dia bahkan dari persiapan yang dilakukan membuahkan hasil. Paling tidak sampai dengan saat ini dia bisa konsisten secara keseluruhan, secara umum ya. Tampil luar biasa mengawal sisi sebelah kiri center back Manchester United. Ini tugas yang tidak ringan bagi Lisandro Martinez. Namun demikian gue menilai ya ini merupakan sebuah sakit kepala dalam tanda kutip yang positif. Sakit kepala yang justru lebih diinginkan dari manajer ataupun head coach ya, ketika dia ada dua pilihan yang mungkin sama baiknya untuk diturunkan, untuk dipilih salah satunya, dibandingkan dia harus pusing tidak ada pemain yang bisa diturunkan kan. Ini lebih menurut gue lebih sulit lagi, lebih menantang lagi. Tapi keadaan seperti ini menurut gue jauh lebih positif. Ke depan sih gue berpikir Luke Shaw masih akan lebih diberi kesempatan ya oleh Ruben Amorim untuk mengawal sisi kiri center back Manchester United. Walaupun tidak bisa dipungkiri, menurut gua memang proyeksinya Lisandro Martinez lah yang akan menempati sebagai pemain inti atau pemain utama. Kalau gua lihat menit bermain dari Luke Shaw ini fantastis ya. Dia hampir selalu tampil, kalau tidak salah bahkan dia untuk pertandingan liga yang gua lihat dari akhir September dia selalu turun sebagai starter. Ratingnya dia juga tidak buruk ya, secara keseluruhan bahkan tampil bagus, terutama di 5 pertandingan terakhir, termasuk yang terakhir ketika menghadapi Crystal Palace ketika gue bikin video ini. Pemain yang saat ini sudah berusia 30 tahun. Dan yang menarik juga apa kira-kira status selanjutnya bagi Luke Shaw di Manchester United. Well, kalau gue lihat ya, Luke Shaw ini kontraknya akan berhabis di tahun 2027. Dia sendiri ini sudah berada di Manchester United sampai dengan saat ini itu 11 tahun. Dia pun juga merupakan sedikit dari pemain Manchester United saat ini dengan kapasitas penampilan ya bersama dengan Manchester United ini di 300 pertandingan. Dia baru saja dianugerahi juga kan. Ini bukan hal yang kecil. Sering sekali fans itu menutup mata dengan hal-hal seperti ini. Ini sangat gue sayangkan. Ini coba lihat Luke Shaw, dia mengalami atau karirnya di Manchester United ini tidak mudah ya. Dia datang di periode Louis van Gaal, pemain muda dari Southampton dengan pengharapan besar, tapi justru tidak cocok ya dengan apa yang terjadi di Manchester United pada saat itu. Lalu pergantian manajer, dia bahkan mengalami masa sulit bersama dengan Jose Mourinho. Kita juga tahu bagaimana cedera demi cedera yang dialami oleh Luke Shaw. Untuk bangkit di situasi klub seperti ini menurut gue tuh sangat tidak mudah. Dengan apapun yang terjadi, pemberitaan segala macam yang terjadi dengan Luke Shaw, menurut gue dia merupakan salah satu contoh positif di Manchester United sampai dengan sejauh ini ya. Bagaimana ya dia bisa bangkit, dia bisa menjadi pilar yang bahkan
bisa dipercaya oleh pelatih saat ini dengan filosofi yang sangat baru, sistem permainan yang sangat baru. Gaya permainan pun juga demikian, fungsi serta posisi yang baru yang diberikan untuk Luke Shaw ini, dia bisa menurut gua memainkannya dengan baik ya. Nah, terkait dengan masa depan ini menarik, tadi gue singgung sedikit bagaimana Luke Shaw ini kontraknya akan sampai tahun 2027, artinya di musim panas tahun depan ini merupakan masa penentuan apakah dia akan menjalani kontraknya 1 tahun lagi dengan Manchester United untuk terakhir kali, atau dia akan mendapatkan perpanjangan, atau bisa jadi dia dijual juga. Ini merupakan hal yang sangat mungkin terjadi gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang gue nantikan ya, akan seperti apa nih kejelasannya di musim panas tahun depan nanti. Dari Transfermarkt itu tadi informasinya kontraknya sampai 2027. Di Transfermarkt juga dijelaskan bagaimana Luke Shaw ini bisa bermain bahkan di 4 posisi, center back kanan kiri, fullback sebelah kiri, bahkan juga bisa bermain sebagai wingback sebelah kiri. Seperti gue katakan nih, dia bisa bermain tapi apakah itu merupakan kapasitas tertinggi dari dia ketika diturunkan, itu yang gue ragukan. Gaji dari Luke Shaw sendiri saat ini berada di angka 150.000 pounds. Iya, apakah ketika ditawari kontrak baru dia ada penurunan? Ya, kita lihat nih akan seperti apa. Tapi menurut gue ini akan, berita terkait dengan Luke Shaw ini akan semakin sering kita dengar menuju musim panas tahun depan. Menurut gue seperti itu ya, musim atau situasi penentuan juga bagi masa depan sang pemain ini. Pemain yang saat ini dari SofaScore gue lihat ya, merupakan pemain dengan passing akurasi tertinggi kedua di Manchester United setelah Bruno Fernandes, luar biasa. Lalu pemain dengan akurasi long ball tertinggi kedua juga setelah Bruno Fernandes. Lalu dia pemain dengan tackling terbanyak kedua secara rata-rata setelah Casemiro. Interception tertinggi kedua setelah Matthijs de Ligt. Jadi gue sebutkan ya bagaimana atribut-atribut dari Luke Shaw ini memang luar biasa sih, tidak main-main sejauh ini bersama dengan Manchester United. Masa depan cerah menurut gue ya untuk Manchester United. Bukan masa depan sih, tapi lebih ke situasi. Situasi yang cerah melihat ya Lisandro Martinez juga kembali, Luke Shaw performanya juga fantastis seperti ini, persaingan akan sangat ketat sehingga diharapkan siapapun yang mengawal sisi kiri center back dari Manchester United ini betul-betul yang terbaik yang Manchester United miliki saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.